Berarti kan benar ya, berarti bukan dugaan bahwasanya yang member lama dari PSI itu emang apa ya, dipindahkan harusnya dipindahkan ke Paytrend semuanya gitu. Jadi punya hak usaha juga di Paytrend. Jangan seperti itu kan, berdasarkan saya tahu beberapa media kan seperti itu. Dari PSI di direct ke Paytrend gitu. Jadi punya ibu sempat punya ID Paytrend gitu, punya akun Paytrend lah intinya. Dari ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Seperti saya lanjut ke video yang kemarin, wawancara dengan Bu Hilwa sama Bu Surati ya. Jadi Bu Hilwa sama Bu Surati ini menceritakan tentang alurnya, tentang bagaimana dia bergabung dengan VSI, dan bagaimana Bu Surati ini melakukan transfer kepada atas nama Yusuf Mansur, ke rekening atas nama Yusuf Mansur untuk tabung tanah. Kalau misalkan dalam websitenya itu yang kita beredar di mana-mana, yaitu di berita-berita itu adalah tabung aset gitulah. Kalau tidak salah seperti itu. Nanti kalian lihat websitenya sendiri, dan websitenya udah nggak bisa dibuka. Tapi kenapa saya bisa mengatakan bahwa itu websitenya Yusuf Mansur, karena ada gambar Yusuf Mansurnya dan di situ tertulis ada websitenya. Domain itu sekarang udah nggak bisa dibuka. Nah, wawancara bagaimana, kita langsung ke videonya ya. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini perkenalkan saya dengan Ibu Hilwa, dan kebetulan membawa temannya yang juga termasuk ya dianggap bisa dikatakan korban ya. Nah, ini sama Bu Hilwa dan Bu siapa namanya, Ibu Rati ya. Kebetulan Ibu Rati ini saya tahu baru dapat berita bahwa Ibu Rati ini sama Bu Hilwa sedang di Jakarta ke MUI ya tadi ya Bu ya. Itu iya, acara apa di MUI Ibu? Untuk pengaduan tentang kasus kami, semoga beliau Bapak Kiai pimpinan MUI bisa memberikan solusi tentang semua pengaduan para korban. Berapa orang Ibu? Kami mewakili teman-teman, ada korban patungan usaha, kegiatan Meyapiti, tabung tanah, dan juga sedekah. Ada 7 orang, 6 ibu-ibu yang 7 orang, 6 ibu-ibu, 1 bapak pastor dari Solo. Itu yang ikut ke apa namanya? Yang ikut di tuntutan di peradilan yang sekarang atau cuma sebagian? Iya, yang sebagian untuk Yang ikut. hari ini ada Ibu Eli, ada Ibu Atika, dan ada Ibu Lili dari Bialani. Oh, jadi yang sisanya itu baru juga. Itu yang sisanya berarti baru-baru. Yang keempat orangnya itu baru berarti. Ibu Rati belum ikut gugat? Berarti belum. Oh, belum. Berarti Ibu Rati masih baru mau rencana gugatan itu. Ya, yang untuk kemungkinan jadwal berikutnya, soalnya kemarin tanggal 5 baru 2 orang untuk kasus tabung tanah. Oh, untuk kasus Saguna. Nah, teman-teman, ini Ibu Rati juga punya katanya kasusnya juga tabung tanah ya, Bu? Betul. Nah, saya akan runtut dari awal biar jelas. Jadi, Bu Rati ini bisa nanti memperkenalkan diri kapan ketemu Yusuf Mansur gitu. Jadi, mungkin saya serahkan ke Bu Rati dulu ya. Bu Rati, kapan mulai mengenal Yusuf Mansur atau ketemu Yusuf Mansur, udah pernah belum? Sebenarnya saya kenal beliau tuh semenjak VSI masih baru berapa bulan. Itu pun saya hanya mengenal dari Facebook. Oh, berarti 2013 ya masih ya, Bu ya? Oh, berarti masih 2013 kan baru launching itu ya, biasa kalau nggak salah. Nah, Ibu berarti masih di 2013 itu. 2013 udah tahu informasinya dari Facebook gitu. Betul. Ibu ikut di PSI berapa itu? Saya ikut 7 HU, 7 hak usaha. 7 hak usaha berapa itu? Kurang lebih 1.900.000 lebih ya.
begitu. 1.900.000 lebih. Iya. Terus ibu punya apa namanya ya, sponsor atau langsung dari Facebook itu informasinya? Kebetulan waktu itu saya kenal dengan leader dari Facebook juga yang berasal dari Aceh. Oh jauh. Oh iya, saya juga pernah Iya. dengar. Ini Bu, dari Aceh itu kasus tabung tanah juga katanya. Tapi saya katanya udah, ya udahlah diikhlasin aja. Itu nilainya juga cukup besar Bu katanya. Kalau nggak salah sampai 18 juta. Tapi katanya udah lah nggak mau lah, udah biar aja. Itu guru katanya. Itu tapi bukan guru itu Ibu, leadernya itu. Oh, Bukan yang ibu guru itu, bukan leadernya. mungkin kurang tahu ya, soalnya yang saya ikut tabung tanah itu yang kebetulan di Bukan yang Sulawesi VSI itu, Selatan. yang VSI Ibu. Yang VSI itu Yang leadernya VSI laki-laki atau yang perempuan? lelaki. Oh Cuman saya laki-laki. memang udah lost contact lama sekali, tapi beliau ternyata masih satu leader besar dengan Bapak Hudi Hananta orang Oh Semarang. ya, kalau itu saya tahu. Karena kan itu beredar di internet, di YouTube banyak ya. Masih satu circle gitu, masih satu lingkaran gitu. Ya, Oh berarti leader kelas beratnya mungkin ya. Oke, jadi ibu masuk ke leader itu sponsornya. Terus di bawah ibu ada nggak kayak downline-nya itu? saya ada, cuman nggak seberapa banyak. Waktu itu teman-teman TKW juga, dan saya masukin dari anak saya, tetangga saya, begitulah. Nggak berapa banyak tuh, berapa Bu? Waktu itu 3-3 ya, anak saya 3, 1-3, terus teman-teman saya ada yang ikut 3, ada yang ikut 1, begitu. Jumlahnya ada 10 orang. Nggak nyampe, ada 20-an lebih, ya nggak nyampe 25 pastinya. 20-an, 20 banyak ibu lah. Iya, 20, iya, 20, kalau 20 itu. cukup nanggung. Kalau gini Tapi Bu, dibanding bukan, maksudnya gini. Kalau dari ibu 20, kalau ada 1 juta orang yang 20, berapa berarti 20 juta orang. iya, Ini banyak banget. betul sekali. Kalau 1000 aja kali 20 udah 20 ribu, udah banyak banget Bu. Oke, kita kayak nggak masalah ya. Jadi gini ya, berdasarkan undang-undang penjualan langsung kayak gitu. Ini yang saya perlu garis bawahi kepada OJK mungkin sama Kementerian Perdagangan ya, untuk menindak tegas sebenarnya praktek-praktek seperti ini gitu. Karena kan saya buka di pipeline beberapa orang kasus yang dari PSI itu kan emang kasusnya MLM yang secara logika hukum itu emang melanggar secara logika hukum karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perdagangan Langsung, karena sistemnya itu ada sistem sponsor. Nah, saya runtut dari sini dulu ya Bu ya, biar Ibu paham. Jadi berdasarkan undang-undang itu sebenarnya nggak boleh penjualan langsung seperti itu, karena penjualan langsung itu adalah kompensasi dari penjualan yang sifatnya langsung. Misalnya ini Ibu daftar kepada saya sebagai penjual gitulah, reseller gitu Bu, reseller. Ibu menjual langsung kepada misalkan Bu Ilwa contohnya ya, Ibu sebagai reseller saya, tapi saya menjualnya, mengirimnya gitu, kayak model Shopee sekarang kayak gitu. Nah itu penjualan langsung itu boleh, itu juga MLM juga, multi level marketing, karena ada levelnya ya, Ibu sebagai reseller, saya sebagai suppliernya, itu namanya multi level marketing. Nah kalau konteks ada yang nggak diperbolehkan adalah konteksnya itu ketika Ibu daftar ke saya itu menerima pendaftaran pembayaran digunakan untuk membayar sponsor Ibu. Nah itu nggak boleh digunakan untuk membayar sponsor Ibu, itu praktek yang dilarang di undang-undang. Harusnya seperti itu ya cara logika hukumnya gitu. Tapi kan praktek di lapangan kita tahu mungkin ada pembiaran, atau mungkin emang nggak ada laporan ke OJK, atau nggak ada. Saya tahu sih emang sempat diberhentikan, cuma sampai sekarang masih jalan gitu. Nah nanti biar temen-temen ini bisa lihat bahwasanya praktek ini masih berjalan nggak sih, kayak gitu ya Bu ya. Saya runtut dulu dari VSI
ibu saya kasih yang ke Bu Ilwa juga sama ya, ibu itu dikasih tahu nggak kalau ibu itu harus pindah ke PyTrend? Bagaimana Pak Haji? Mohon maaf. Dari PSI, ibu kan PSI nih, kan dari PSI kan cikal bakal PyTrend. Iya. Nah ibu dikasih tahu nggak harus pindah ke PyTrend? Enggak. Nggak sama sekali. Enggak sama sekali. Saya cuma ngikutin kabar-kabar dari Facebook itu aja, dan saya cuma belajar dengan sendiri, ngerti-ngerti begitu saja. Terus yang hak usaha dari PSI kan otomatis nggak bisa digunakan di PyTrend. Waktu itu kan VSI ya memang aplikasinya itu bisa berjalan, cuman secara langsung dipindahkan ke PyTrend itu saya tidak tahu ceritanya bagaimana. Jadi saya cuma ngikutin, dan kebetulan ketemu teman di Hong Kong yang dimana bisa meminta sertifikat PyTrend itu dengan ID saya dan semua syarat-syarat data-data saya ada. Berarti ibu sempat pakai PyTrend? Waktu itu sempat nggak dapat bonus 700.000 di mana sempat login gitu maksudnya? Sempat login gitu, sempat bisa masuk, sempat ada hak usahanya, sempat bisa dipakai gitu. Iya betul. Beda kan sama Bu Ilva kan nggak bisa ya, dari awal udah login aja udah susah. Jadi berarti kan benar ya, berarti bukan dugaan bahwasanya yang member lama dari PSI itu emang harusnya dipindahkan ke PyTrend semuanya gitu. Jadi punya hak usaha juga di PyTrend. Jangan seperti itu kan, berdasarkan saya tahu beberapa media kan seperti itu, dari PSI di direct ke PyTrend gitu. Jadi punya ibu sempat punya ID PyTrend gitu, punya akun PyTrend lah intinya, dari PSI lari ke PyTrend, ibu masih punya hak usaha, walaupun PyTrend sekarang nggak tahu gimana nasibnya gitu, intinya gitu ya. Oke, nggak apa-apa, berarti kan benar, kita nggak menduga-duga berarti ya Bu ya. Berarti ibu jadi Bu Ilwa juga menduga-duga bahwasanya alurnya jelas bahwasanya antara PSI dan PyTrend itu masih satu PT. Nah, PSI itu cikal bakal PyTrend, dan anggota PSI lama itu berhak untuk pindah ke PyTrend. Nah, konteksnya sekarang ibu sama Bu Ilwa ini juga nggak bisa akses lagi PyTrend. Kayak itu sebenarnya konteks itu dalam hal sebuah nilai perdagangan sih nggak masalah, nggak ada, maksudnya nggak terlalu penting sebenarnya. Kayak ibu akses apapun nggak terlalu, ini yang jadi penting kan adalah konteks daripada kegiatan usahanya ya, kayak gitu. Jadi merekrut ibunya dengan uang berapa, terus ada hal yang harus dibeli, dan ibu ada leadernya, dan leadernya itu kan sponsor ibu dibayar, dan itu nilai-nilai yang tidak boleh dijalankan di perdagangan langsung. Karena saya dikasih tahu sama Pak Darso bahwasanya izinnya pada saat yang dikasih itu izinnya perdagangan langsung, dan itu emang izin semacam MLM, karena ya kalau reseller kayak gitu sistemnya gitu, karena ada multi level marketingnya, jadi berlevel-level gitu, tidak penjualan langsung ke, misalkan tidak anak buah langsung gitu. Jadi kayak bukan karyawan lepas ya, kayak apa namanya, hak usaha yang dilepas kayak gitulah. Jadi mau dijual, mau dipakai silahkan, nggak apa-apa gitu. Jadi ibu nggak terikat sebagai karyawan, itu intinya multi level marketing seperti itu. Tapi prakteknya ibu kan harus bayar sponsor, karena ada hak usaha yang dibagi ke sponsor, itu kakak, dan sekarang nggak bisa diakses. Oke, nggak bisa diaksesnya PyTrend dari ibu itu nggak salah, emang boleh-boleh aja selama tidak melanggar perjanjian, misalkan bahwasanya hak usahanya untuk seumur hidup. Itu kalau misalkan hak usaha seumur hidup, ibu harusnya bisa mengakses kapanpun, kecuali perusahaannya dinyatakan bangkrut, beda lagi gitu. Kalau perusahaannya masih ada, harusnya ibu masih bisa. Nah, yang jadi masalahnya kan teman-teman ini kan nggak tahu nih sistem MLM yang digunakan PSI itu atau PyTrend itu pada saat itu ya Bu ya, itu kan sebenarnya menurut pendapat saya itu kan melanggar kaidah-kaidah hukum
di peraturan kementerian itu sendiri. Dan itu sebenarnya yang perlu menurut saya perlu diusut itu, karena dengan sistem seperti itu kemungkinan yang rugi, jadi gini, persentase keuntungan Ibu, persentase keuntungan yang ruginya mungkin dari 90% orang-orang ini rugi semua. Yang untung leader-leadernya itu, karena leader masih dibayar sama si perusahaan ini gitu. Konteksnya kalau misalkan MLM seperti itu kan, yang karena ada punya kaki gitu. Nah, yang parahnya, yang lebih parah itu karena beberapa leader yang di luar circle-nya, kayak Bu Hilma ini kan leader nih, leader BSI, ternyata nggak dibayar. Itu kan parah banget sebenarnya, walaupun konteksnya emang itu nggak perlu dibayar kalau misalkan itu menyalahi undang-undang gitu, tapi kan tetap bahwasanya itu kalau nggak dibayar itu juga kesalahan juga, walaupun ya dari awal udah emang, menurut saya dari awal emang udah salah nih konteksnya, karena itu diberhentikan sama OJK gitu. Izin biasa ganti ke Pytrend. Nah di Pytrend, biar ibu nggak salah paham, saya pindah ke laptop ya Bu ya, apa namanya, kameranya ya, saya buka Pytrend. Oh, iya sama. Saya buka Pytrend ya, biar kita nggak bersangka-sangka ya. Nah di sini Bu, di sini saya kasih tahu ya, di sini sama sekali tidak ada. Ini lihat, saya allow dulu. Ini merchant belanja aja. Oh peraturan apa ya? Nah di sini sama sekali tidak ada. Ini kan ada aplikasi, harusnya ada produk ya. Produknya di sini, produknya bayar tagihan, di sini ada bayar sedekah, bayar pakai QR, itu saya tahu kris itu. Di sini cuma untuk bayar-bayar ya Bu ya. Jadi kan jelas ya Bu ya. Eh, ini kan udah lihat nih. Di sini itu tidak ada, di Pytrend sendiri itu tidak ada garis sponsor atau garis kaki atau garis sponsi. Nggak ada sama sekali. Karena nggak ada sama sekali tuh. Saya lihat aplikasi, ini cara download aplikasi, sedekah, transfer, cek tunai. Ini berita, ini kris. Kan nggak ada ya. Ini tinggal di Play Store. Ini nggak ada di aplikasinya pun nggak ada yang namanya semacam kaki-kaki atau pembayaran sponsor. Nah ini udah diupdate sama Pytrend-nya. Nah jadi nggak ada ya Bu ya. Jadi kalau misalkan ibu menyalahkan ini emang apa ya, menurut saya emang ya nggak bisa disalahkan karena sesuai dengan peraturan. Kalau aplikasi Pytrend yang terdaftar di sini sesuai dengan peraturan gitu. Di sini namanya kan PT Veritas Rosa Internasional. Udah, kalau ini website ini sesuai peraturan, nggak sesuai dengan kondisi ibu kayak gitu. Saya balik ke saya dulu biar jelas dulu ya. Jadi gini Bu, ibu diposisikan dalam kondisi kan yang dijelaskan kan, ibu kan tertarik karena ada penjelasan bahwasanya nanti ibu dapat sponsor kan, dapat ya, passive income kan di situ, karena di YouTube beredarnya banyak Bu, di YouTube Pytrend bagaimana sih biar berkembang gitu, ada passive income, ada apa, kita buka YouTube sebentar ya biar nggak berprasangka ya. Saya buka YouTube bentar, saya alihkan dulu Pytrend.
Nah, di sini kan ada Bu nih. Bahas PayTrend, bahas bisnis ini. Nah, ini ada nih, penjelasan singkat bisnis PayTrend. Oke, saya off ya suaranya. Karena ada iklannya. Nah, di sini kan jelas ya Bu ya. Di sini ada aplikasi. Di sini ada gambar Yusuf Mansur. Nah, di sini ada jenis-jenis aplikasinya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini. Kan kelihatan ya Bu ya. Di sini kan ada ya semacam kayak kaki-kaki kayak gitu kan. Ini misalkan Ibu Hilwa misalkan. Ini kaki kiri kanan. Ini kan ada semacam seperti ini. Nah, model seperti Ponzi ini sebenarnya yang menurut kaidah hukum, menurut yang peraturan saya baca, yang nggak diperbolehkan yang seperti ini Bu. Gitu. Ini kan fakta di YouTube di beberapa orang, dan Ibu sendiri pernah nggak ditawarin bahwasanya modelnya kayak gini? Enggak, karena ya memang saya enggak gimana ya, cuman ngikutin di Facebook itu dan belajar sendiri gitu. Nggak, maksudnya Ibu pernah ditawarin nggak kalau misalkan dapat kaki kiri dapat bonus gitu? Pernah. Ya sama. Ya berarti sama konteksnya kan ya seperti ini konteksnya. Gitu. Jadi ada hadiahnya, ada sponsornya, ada apa namanya? Ada bonus sponsor, ada bonus kaki gitulah. Intinya prinsipnya sama, mau pakai bahasa apa aja, prinsipnya ada komisi leader sama komisi pasangan. Itu ada bonus komisi sponsor, ada komisi pasangan. Seperti itu ya modelnya sama kan, yang ditawarkan sama leader Ibu. Ibu kan ditawarin sama leader nih. Itu kan kalau nanti Ibu daftarin di bawahnya, Ibu akan dapat, iya kan? Iya betul. Ya, berarti sama prinsipnya. Karena di sini pun di YouTube juga beredarnya sama. Nah, di sini juga ada bonus-bonus nih seperti ini nih. Ini kan ada G1, G2 kayak gitu. Nah, ini ada mitra baru. Ini hitung-hitungannya kayak gini kan. Ini dari PayTrend juga ini kan. Nah, terus ada hadiah yang reward kayak gini kan. Betul sekali. Nah, ini terutama yang ini ya yang pingin umroh kayak itu. Ya, jadi jelas ya Bu ya. Jadi kalau reward, saya balik ke saya ya biar jelas. Kalau reward itu ya emang sebenarnya nggak masalah sebenarnya Bu. Reward itu. Tapi kalau reward dihasilkan dari bonus sponsor, dari bonus kaki atau misalkan dari bonus pasangan, ya itu nggak boleh. Tapi kalau reward itu berdasarkan penjualan Ibu, misalkan Ibu menjual kopi saya senilai 1 ton, Ibu saya kasih hadiah motor, itu boleh gitu. Karena itu hasil dari komisi Ibu, karena kita udah menghitung misalkan budget untuk komisi berapa gitu. Itu boleh tentu saja. Tapi kalau misalkan dari bonus pasangan, dari misalkan dari pembayaran kaki Ibu, misalkan dari pembayaran apa ya downline Ibu di bawah, itu nggak boleh sebenarnya. Itu yang nggak diperbolehkan di kaidah-kaidah hukum di ya kalau menurut peraturan kementerian jadi perdagangan itu nggak boleh kayak gitu sistemnya. Nah, PayTrend menjalankan seperti itu kalau menurut informasi yang barusan saya buka di YouTube kan, dan menurut Ibu yang pernah merasakan juga, ya kan? Ibu kan pernah merasakan diajak seperti itu intinya lah. Jadi secara kaidah hukum, prinsip PSI ke PayTrend, nah perusahaan ini menjalankan menurut saya hal-hal yang sifatnya ilegal, nggak sesuai dengan izinnya. Karena saya tahu ya Bu ya, saya tahu izinnya yang perusahaan ini gitu. Perusahaan ini memiliki izin memang secara legal itu penjualan langsung gitu. Dan bukan MLM yang kayak gini izinnya. Bukan MLM yang bagi-bagi uang karena sponsor ya. Nah, kita lanjut ya Bu ya. Kita telah lagi sampai ke jauh, seberapa jauh sih? Saya belum bahas ke tabungan aset ya Bu ya. Ke aset. Ini masih ke PayTrend. Kita lanjut lagi. Kejanggalannya, maksud saya gini, kejanggalannya kenapa di PayTrend ini kok nggak dilampirkan gitu? Kan di sini nggak dilampirkan Bu, bahwasanya nggak dilampirkan bahwasanya Ibu ada bonus kaki, ada bonus apa-apa di PayTrend ini nggak dilampirkan di websitenya. Nggak ada sama sekali. Nah, berarti
Di websitenya, secara website itu memang benar. Secara website memang benar. Di websitenya legal. Ketika dicek sama BI, ketika dicek sama OJK, website yang PayTrend ya, website yang PayTrend ya, Ibu bisa lihat. Website yang PayTrend ini secara legal formal, ini legal karena memang nggak ada yang aneh-aneh, Bu. Nggak ada yang aneh-aneh ini. Kan nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada kayak bonus kaki-kaki kayak tadi kan, Bu. Nggak ada sama sekali. Nah, kalau ini benar. Nah, tapi apakah si perusahaan ini masih menjalankan bisnis yang sama atau tidak? Karena kalau masih menjalankan bisnis yang sama, model kayak gini, model model yang kayak MLM yang kayak barusan Ibu yang dulu Ibu jalankan, kayak yang di ini, kayak yang di di iklan-iklan di YouTube kayak gitu, atau yang di Facebook itu emang udah otomatis perusahaan itu nggak boleh berkembang, nggak bisa IPO gitu. Nah, sekarang kita lihat apakah si perusahaan ini, si Veritas International ini masih menjalankan bisnis itu enggak? Kita lihat nih. Di sini terkoneksi, saya kemarin udah sempat buka ya. Di sini terkoneksi dengan Training.net. Kita lihat Training.net. Ibu kan udah tahu Training.net ya, udah pernah dengar Training.net. Nah, ini First Income. Perusahaan ini berteknologi yang sangat mengerti kebutuhan bisnis Anda. Dipercaya lebih dari 100.000 mitra bisnis Indonesia dan oke, kita lihat ke bawah, nggak biasa-biasa aja, nggak ada yang aneh. Booster plan solusi. Nah, ini mulai business plan. Nah, di sini ada nih booster plan, Bu. Nah, di sini baca nih. Perkara booster plan, jadi kayak percepatan bisnis, solusi bisnis Anda masa depan. Kita lihat ya, di sini ada komisi sponsor, bonus firing, bonus generasi, bonus repeat order, reward menarik, jenjang karir. Kita baca ya, Bu ya. Biar Ibu tahu si perusahaan ini emang sengaja atau enggak sih melakukan kegiatan itu gitu ya. Nah, di sini ada komisi sponsor. Komisi sponsor, komisi yang didapatkan sebesar 10% dari omset penjualan ketika Anda mensponsori mitra baru. Penjualan apa pertanyaannya kan? Kan di sini nggak dijelaskan. Bonus pasangan, bonus mendapatkan omset dari ketika dari jaringan. Di sini bahasanya emang lunak banget, Bu, seolah-olah kita menjual barang dapat bonus. Kita emang nggak bisa menjustifikasi profit sharing ini. Oke. Di sini nggak ada yang janggal sama sekali di websitenya. Ini bahasanya emang jago lah menurut saya lah. Nah, ini ada diamond rewardnya sama ya. Menggiurkan sama aja ya. Jadi secara ini kayak bonus sponsor kan Ibu tahu nih. Harusnya ini kan dari semacam downline kan, pembayaran downline dikasih bonus sponsor. Tapi di sini ditulisnya enggak. Komisi yang didapatkan berdasarkan 10% dari omset penjualan ketika Anda mensponsori mitra baru dan berlaku tanpa batas. Nah, konteksnya harga barangnya berapa kita nggak tahu. Misalkan kalau harga barangnya 500.000, tapi pendaftarannya 1 juta misalkan ya. Dan itu bonus sponsornya Ibu dapat 500.000 atau setengahnya 250.000. 250.000-nya untuk sponsor yang di atasnya lagi, misalkan kayak leader yang di atasnya lagi, misalkan dibagi-bagi kayak gitu. Ini berarti prinsipnya sama kan? Kalau modelnya kayak gitu ya. Walaupun di sini secara lunak ditulis komisi didapatkan sebesar 10% dari omset penjualan ketika Anda mensponsori mitra baru dan berlaku tanpa batas. Nah, bahasanya mereka udah pinter, Bu. Tidak menggunakan kalau misalkan Anda mendapat mitra baru gitu, nggak secara lugas, tapi ini bahasanya seolah-olah bahwasanya ini bahasa perdagangan gitu kan. Ya kan, Bu? Ini kan nggak ada bahasa yang seolah-olah ini enggak. Ini kan ini. Bonus yang didapatkan berdasarkan sebesar 5% dari omset ketika dalam jaringan bisnis Anda terjadi pasangan. Omset. Nah, kan ini dari omset kan. Ketika dalam kan omset kan, Bu, bahasanya. Padahal kalau misalkan di sini tulis bonus yang didapatkan sebesar 5% ketika di dalam jaringan bisnis Anda terjadi pasangan.
Tapi di sini pintar tulisannya, ditambahin dari omset. Dari omset itu berdasarkan penjualan kalau omset, Bu. Di sini cuma ditambahin dari omset, mereka udah tahu. Oke, di sini kita baca lagi ya. Bonus yang dapatkan 0,2% dari omset, kan omset lagi. Di sini pun juga ditulis total omset, profit sharing. Repeat order. Bahkan lebih dari itu, Anda akan mendapatkan bonus RO, repeat order ya, dari setiap terjadi pertumbuhan omset. Kemudian produk ulang. Nah kan di sini masih gaya-gaya MLM-nya masih kurang kuat bangetin. Reward dan karir udahlah, kita nggak perlu tanya kalau reward dan karir, emang mode MLM-nya kan seperti ini.